Berani-beraninya kamu janji ketemu sama dia. Aku juga ketemu sama dia nggak sengaja waktu aku nungguin Salsa di sekolahnya. Pinter banget kamu ya. Pernah kamu melanggar perintahku. Beli motor baru dan kamu nggak bilang sama aku. Selama ini aku udah banyak ngalah untuk perekonomian keluarga kita. Sebelum kamu beli kan kamu bisa bilang dulu sama aku sebagai istri kamu. Ngapain? Aku ini suami kamu. Masa apa harus lapor? Mas, kenapa kamu tadi nggak datang, Mas? Ulang tahun pernikahan kita juga cuma setahun sekali datangnya. Aku memang jalan sama teman-temanku. Kayak mulai sekarang kamu harus ngejoin teman-teman kamu deh. Gak usah kecampur. Aku udah jenuh sama pernikahan kita. Kamu itu ngebosenin. Beda dari yang dulu. Badan kamu udah gak oke. Gak bisa jaga penampilan. Masih untung loh aku ini gak tertarik sama perempuan lain. Aku kepala keluarga di sini. Aku yang berhak ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur-ngatur aku. Langsung yuk. Lita, sebenarnya aku masih sayang sekali sama kamu, Lita. Apa salahin aku, Mas? Bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Ada om baik banget yang mau nganterin mama ke dokter. Siapa? Jadi namanya Om Wahyu deh. Om Wahyu perhatian banget ya, Pak. Kamu sendirian aja? Lagi nungguin anak aku pulang sekolah. Kita udah lama banget gak ketemu ya? Ini tuh mantan pacarnya Lita. Rumah gue dulu sama Lita deketan. Laki-laki gak tahu diri. Mas, aku... Jangan deketin istri saya. Kamu juga. Dibilangin jangan temuin dia lagi. Dia lain aja dia terus. Aku hamil anak kedua. Palingan juga anak mantan pacar kamu. Kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku. Ini tuh anak kamu, Mas. Darah daging kamu sendiri. Aku udah gak percaya sama kamu. Mas. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya, sekarang kalian berdua sudah sah sebagai suami istri. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku nggak sengaja jatuh, aku pakai lagi. Hai, makasih loh udah nyempetin datang ke sini. Ya iyalah Lid, masa kamu nikahan kita nggak datang sih? Walaupun kita berdua masih bingung sama pengantin pria pilihan kamu itu Lid. Emangnya kenapa sama Mas Randy? Emangnya kamu lupa apa kelakuannya Randy waktu zaman dulu? Apalagi kalau dia udah gabung sama gengnya itu, berantakan, urak-urakan, gak jelas, kayak gak mikirin masa depan. Ya tapi kan itu Mas Randy zaman dulu, sekarang tuh dia udah berubah. Kamu percaya kalau Randy bakal selamanya kayak gitu? Tadi aja pas mau pasangin cincin ke kamu, cincinnya sampai jatuh kan? Kalau kata orang itu tuh pertanda. Mas Randy udah berjanji akan menjaga dan membahagiakan aku. Aku sudah memilih untuk percaya sama dia dengan sepenuh hati aku. Pagi, Mas. Bangunin Mas yuk. Ayo Mas, bangun. 5 menit. Pak bangun ya, Pak. Ya ada 5 menit, 5 menitan. Ayo bangun dong. Masa kalah sih sama Salsa? Iya dong, Bang. Aduh. Bagi-bagi koyok nih. Nanti kamu habis mandi, kemeja kamu udah aku setrikain ya. Bajunya udah digantung tempat biasa kan? Habis itu sarapan ya. Aku udah masakin kamu. Nasi goreng pakai telur ceplok sama kopi. Kok tahu sih? Iyalah ini kan hari Rabu, itu kan menu yang biasa kamu siapin. Ya udahlah. Ayo nak, mandi nak. Nanti ya, kamu habis mandi. Botol sabun ditutup, handuk dijemur, pakaian kotor taruh keranjang. Pinter loh, kamu hafal semuanya ya. Hebat. Good job. Ayo nak. Otomatis aku ingat 7 tahun hidup sama kamu yang dilakuin itu terus. Mana mungkin aku nggak hafal. Mama, aku mau telurnya dong. Ya, pagi, Pak. Lagi. Seandainya nih aku buta, aku bisa temuin kopi dan korannya ditaruh mana? Nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Buta-buta. Pernikahan ini udah berjalan 7 tahun. Aku seakan berjalan di atas bola, selalu berada di tempat yang sama, rutinitas yang sama. Ngeliat Lita yang urus rumah dan anak dan pola yang sama, pokoknya semua sama. Dan itu mencembuhkan, aku jenuh.
motor. Dulu gue juga punya. Gaya, sini lo. Mentang pakai motor sport. Woi, apa tadi lu bilang? Randy. Tio. Yoi. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Pokoknya semenjak dia kenal sama Lita, udah deh tuh, kita lepas komunikasi sama dia. Masa persahabatan kita ditinggal gara-gara cewek? Kok lu bawa belanjaan udah kayak mama sih? Disuruh sama bini gue. Harga diri lu kemana, brother? Kok lu mau aja sih disuruh-suruh? Namanya juga istri. Daripada kita ngobrol di sini kita ngopi aja yuk. Sekarang. Ya iya, sekarang masa besok kan? Udah malam loh. Randy. Kita ngopi-ngopi. Ayo, ayolah. Ya. Ayo, let's go. 7 tahun lu nikah. Gila, gua aja 2 tahun udah nyerah. Nah, mending kayak kita single, ya nggak? Kemana-mana tuh bebas, nggak ada yang larang. Gua sama Ron ini gak jauh beda. Gua gak pernah mikirin anak, karena anak gua udah ikut sama mantan bini gua. Yang gua pikirin gimana caranya ngasih bulanan, itu aja, that's it. Nah, bener tuh. Enak banget ya hidup mereka. Dibandingin hidupku yang monoton. Aneh aja aku bisa ngerasain hidup kayak begitu. Ini motornya siapa? Motor pula. Kali aku pulang bawa motor orang. Ih Allah, jadi kamu beli motor baru dan kamu nggak bilang sama aku? Ngapain? Aku ini suami kamu. Masa apa harus lapor? Aku nggak ngelarang untuk kamu beli, Mas. Kenapa emangnya? Tapi maksud aku, sebelum kamu beli kan kamu bisa bilang dulu sama aku sebagai istri kamu. Ya karena kamu istriku, kamu harusnya lebih tahu dong tentang aku. Karena aku tahu dari dulu aku suka touring. Dan satu lagi, selama ini aku udah banyak ngalah untuk perekonomian keluarga kita. Kenapa kamu sekarang malah nyalain aku? Enggak, aku nggak nyalain kamu. Itu hak kamu. Aku cuma pengen bilang sama kamu kalau kita tuh masih nabung untuk biaya sekolahnya Salsa. Latar juga pasti ada duitnya kok. Ngapain mikirin dia kuliah dari sekarang? Salsa juga masih kecil. Ini juga aku dapat bonus dari kantor, makanya aku beli motor baru. Kamu... Ya Allah, kenapa sih kamu tuh harus kayak gitu sama aku? Aku tuh cuma pengen dihargai sebagai istri, Mas. Kamu pengen beli sesuatu yang mahal, harusnya kamu bilang sama aku. Kayaknya hujan bakal deras nih. Kayak kita nggak bisa pulang deh malam ini. Kalau hujan deras kayak begini, kalau kita turun bahaya, brother. Nanti kita bisa celaka. Aduh, gimana dong? Anak bini gua udah nungguin di rumah. Randy. Sekali-kali, Ren. Masa bini lu gak pengertian sih sama lu, brother? Apalagi sekarang udah malam. Istri lu pasti ngerti lah. Yaudah. Malam ini kita nginep. Gitu dong. Mas Randy mana sih? Katanya mau pulang sore. Tapi sampai jam segini belum pulang juga. Sejak bergaul lagi sama teman-teman SMA-nya, Mas Randy jadi suka bertindak semaunya. Bukan masalah main motor, sikapnya jadi ikut berubah acuh. Sayang. Sayangnya, badan kamu panas banget sayang. Mama telepon taksi, Mama soalnya nggak bisa nyetir kan, Nak? Sakit banget. Iya sayang, sabar ya, Nak. Sabar ya, mungkin ini karena lagi hujan, mereka nggak ada yang mau nerima. Ma, tolong anak saya sakit, Ma. Nah, kesana aja ya, Nak, ya. Kita cari mobilnya ya. Astagfirullahaladzim. Maafin Mama, ini semua salah Mama, sayang. Nggak ada tak. Nah, alhamdulillah ada mobil. Maafin Mama ya, Nak. Mungkin dia bisa bantu kita ya, sayang. Langsung lah, yuk. Rita? Aku nggak bisa hubungan jarak jauh. Kamu bakal pergi selama 5 tahun dan itu lama banget. Aku nggak mungkin maksain kamu buat nungguin aku. Aku paham atas keputusan kamu. Kamu yakin kamu bakalan pergi ke Jerman? Iya Rita, aku beruntung dapat beasiswa bisnis di sana. Kamu tahu kan betapa berharganya beasiswa itu buat aku. Iya, aku tahu. Ya udah. Pokoknya aku doain kamu, semoga kamu sukses di sana ya. Dan aku pasti bakal kangen banget sama kamu. Makasih ya. Kalau emang kita berjodoh, pasti kita akan bersama. Dan aku yakin kamu itu jodoh aku. Mas, tolongin aku, Mas. Tanah aku lagi demam.
aku harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Jadi Rita udah menikah dan punya anak. Suami kamu mana? Kenapa kamu bisa kayak gini, Rita? Aku nggak mungkin cerita soal Mas Randy yang lagi asik touring ke Mas Wahyu. Kok kamu bisa di pinggir jalan? Suami aku kerja di luar kota, Mas. Aku nggak bisa nyetir, makanya tadi aku nyari taksi. Tapi nggak ada taksi yang mau nerima. Sebenarnya aku masih sayang sekali sama kamu, Rita. Sampai sekarang aku belum mendapatkan wanita lain yang bisa mengisi hati aku. Tapi sayang, sekarang kamu sudah punya keluarga. Mas, tolongin aku, Mas. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Alhamdulillah sayang, kamu gak kenapa-napa. Sekarang kamu istirahat ya. Tidur. Gimana sih? Sampai sekarang kok gak balas-balas telepon aku? Angkat teleponnya dong, Mas. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ustaz, anak gue masuk rumah sakit. Cepet. Gue duluan ya. Lama banget udah senang-senang. Kamu gimana? Sudah baikan? Dari mana aja sih? Semalam hujan deras, aku nggak bisa pulang. Jadi aku nginep di puncak sama teman-temanku. Kenapa kamu gak bilang dulu sama aku? Kalau aku bilang pasti kamu bawelin. Makanya aku matiin handphone. Sini kamu. Kamu bilang aku bawel. Kapan aku bawel? Kamu tahu nggak semalam tuh harusnya? Cukup, ini rumah sakit, aku nggak mau ribut di sini. Intinya, semalam hujan deras, aku nggak bisa pulang. Kalau sampai aku paksain, yang ada aku bisa celaka. Kamu mau? Harusnya kamu ngerti dong. Harusnya kamu yang ngertiin aku, Mas. Anak kamu itu semalam seharusnya nggak dirawat. Tapi karena perjalanan ke rumah sakit hujan, jadi dia demam lagi. Makanya kamu belajar nyetir. Ada mobil di rumah malah dianggurin. Kalau jadinya kayak gini bingung kan? Gimana aku bisa belajar mobil, Mas? Aku aja sama sekali nggak punya waktu buat diri aku sendiri. Andai aja kamu nggak mikirin kesenangan kamu sendiri, ini semua nggak akan terjadi. Hari ini hari ulang tahun pernikahan aku dan Mas Randy. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bisa membuahkan kerjasama yang baik untuk kedepannya. Mudah-mudahan makan malam yang udah aku siapin ini bisa bikin pernikahanku lebih romantis. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Mari. Nah, mari, Pak. Dan bisa memperbaiki keadaan rumah tanggaku yang sedang hambar. Masih keburu. Untung tempatnya nggak jauh. Yo! Ron! Lu kasih bukan? Gue sama Tio pengen biliar nih. Gimana, Ren? Kebetulan banget nih bro, gue ketemu di sini. Lu ikut ya? Gimana ya? Ini itu untuk merayakan Roni memenangkan tender. Kalau nggak ikut, gue batalin nih. Masa lu tega sih sama dia? Nah, gue tuh udah booking tempat buat kita main biliar. Gimana? Ayo lah, Ren. Ayo Ren. Oke. Gue ikut. Mas Randy bilang meetingnya nggak jauh dari sini. Berarti dia akan cepat sampai. Aku nunggu aja di buru makan. Ratna, tunggu. Kok kafenya belum kalian tutup? Soalnya masih ada satu tamu lagi, Pak. Sekarang udah jam 11. Belum pulang dia. Tapi kalian sudah kasih tahu. Sudah sih, Pak. Saya sudah kasih tahu. Kayaknya ibunya lagi ngelamun. Mana ibunya nangis lagi. Ya udah kalau gitu kalian boleh beres-beres. Biar saya yang akan tutup kafe ini. Maaf Mbak, jam operasional kafe kami sudah selesai. Rita,
Aku dengar-dengar hari ini ulang tahun pernikahan kamu ya? Selamat ya, Lid. Oh iya, suami kamu mana? Suami aku dia tadi ada mendadak harus meeting. Tapi Lid, Mas ini uangnya ya. Aku harus pergi. apa benar-benar kamu bahagia dengan suami kamu? Kenapa kamu tadi nggak datang, Mas? Sorry, tadi aku masih banyak urusan. Untuk ulang tahun pernikahan kita aja kamu nggak punya waktu. Kamu kok borokok? Kamu dari meeting atau jalan sama teman-teman kamu? Aku memang jalan sama teman-temanku. Sama Tio, Roni. Roni dapat tender, dia mau ngerayain keberhasilannya. Aku tuh berjam-jam nungguin kamu di restoran, tapi kamu nggak datang, Mas. Kalau sampai aku nggak datang, dia ngancam bakal cancel acaranya itu. Tapi, Mas, Ya dapat tender kan juga nggak tiap hari. ulang tahun pernikahan kita juga cuma setahun sekali datangnya. Yaudah, aku minta maaf. Mas, kayak mulai sekarang kamu harus ngejauhin teman-teman kamu deh. Aku tuh ngerasa kamu semenjak bergaul sama mereka, kamu tuh banyak berubah. Apalagi sih, aku kan udah minta maaf. Aku ngaku aku Ini salah. demi kebaikan kita, Mas. Nggak usah kecampur. Mas, aku ngomong kayak gini untuk kebaikan keluarga kita, bukan untuk siapa-siapa. Tapi aku udah jenuh sama pernikahan kita. Kamu itu ngebosenin. Beda dari yang dulu. Badan kamu udah nggak oke. Nggak bisa jaga penampilan. Masih untung loh aku ini nggak tertarik sama perempuan lain. Karena itu alasannya. Kamu tahu nggak, Mas? Kenapa aku nggak nge-gym? Kenapa aku nggak ke salon? Karena aku nggak punya waktu, Mas. Aku selalu ngurusin rumah tangga kita. Jadi sayang. Aku selalu nama untuk rumah tangga kita, Mas. Ya salah kamu sendiri. Kamu yang nggak bisa mempergunakan uang yang aku kasih itu dengan baik. Gak usah banyak alasan. Ini kok kamu seakan-akan yang berkorban demi keluarga kita. Padahal kan aku yang kerja, aku yang mencari nafkah. Kamu yang enak-enakan di rumah. Kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu cuma malas-malasan aja di rumah? Cuma diem-diem aja gitu, ha? Ya iyalah, beresan rumah itu apa susahnya sih? Aku ingetin kamu ya, aku kepala keluarga di sini. Aku yang berhak ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur-ngatur aku. Malam ini aku mau tidur di kamar tamu. Males aku ngeliat kamu. Mas Randy, kenapa sekarang kamu banyak berubah, Mas? Aku berusaha menjadi istri yang baik, tapi kenapa kamu malah jenuh sama aku? Padahal selama ini aku ngerasa semua itu baik-baik aja. Gimana caranya supaya pernikahan aku nggak jenuh kayak gini? Sepertinya itu Lita. Lita? Kamu sendirian aja? Aku lagi nungguin anak aku pulang sekolah. Kita udah lama banget gak ketemu ya? Dan gak ngobrol bareng. Gua sih yakin banget bro, kalau ini tuh mantan pacarnya Lita. Rumah gua dulu sama Lita deketan. Ya, walaupun gua nggak satu SMA sama dia. Mantan pacar? Perasaan dia nggak pernah cerita deh. Dulu nyokapnya Lita itu pernah cerita sama nyokapku. Kalau Lita itu pacarnya mahasiswa. Alhamdulillah kamu udah pulang, Mas. Aku udah bikinin kamu teh sama gorengin tempe. Siapa laki-laki yang sama kamu di taman? Emang betul dia mantan pacar kamu? Kamu tau dari mana? Ternyata benar ya. Atau jangan-jangan kamu udah balikan lagi sama dia? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh gak ngelakuin apa yang kamu pikirin. Lagi pula juga tadi aku ketemu sama Mas Wahyu, tapi gak sengaja. Mana hati kamu? Sini. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Assalamualaikum, Lita. Waalaikumsalam, Mas. Aku di sini. Nih, aku beliin kamu handphone baru. Nomor juga baru.
Aku emang sengaja pilih kamu handphone yang gak ada internetnya. Ingat, jangan pernah kasih nomor kamu ke siapapun, biar kamu gak bisa main medsos. Kenapa sih mas kamu sampai segininya sama aku? Karena kamu itu pengkhianat. Aku nggak kayak gitu. Demi Allah mas. Alah udah deh, aku gak percaya sama kamu. Awas ya kalau kamu masih berani berhubungan lagi sama dia. Keluarga kita bisa hancur. Astagfirullahaladzim. Lita. Alhamdulillah ya Allah. Mas, aku hamil anak kedua. Ya, palingan juga anak mantan pacar kamu. Mas, kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama aku. Ini tuh anak kamu mas, darah daging kamu sendiri. Kamu mau ngomong apapun, aku udah gak percaya sama Dan kamu. aku juga bukan perempuan yang kayak gitu. Mas, kenapa sih kamu jahat banget sama aku? Lita, hai. Kenapa sih? Setiap aku ketemu sama kamu, selalu aja kamu nangis. Apa pernikahan kamu itu nggak bahagia? Kamu tuh ngapain sih di sini? Aku cuma... Jangan dekati istri saya. Mas, aku... Laki-laki gak tahu diri. Kamu juga. Dibilangin jangan temuin dia lagi. Kamu gak ngargain aku. Dia lain aja dia terus. Aku tuh gak sengaja ketemu sama dia. Gak usah banyak alasan. Kita pulang. Ayo. Berani-beraninya kamu janji ketemu sama dia. Aku minta maaf, aku bener-bener minta maaf sama kamu. Oh, atau jangan-jangan kamu juga pernah ngundang dia ke sini waktu aku nggak ada di rumah. Kamu itu bener-bener nggak bisa dipisahin sama mantan pacar kamu. Enggak mas, itu gak pernah terjadi dan aku juga ketemu sama dia gak sengaja waktu aku nungguin Salsa di sekolahnya. Jadi waktu ketemuan kalian itu pas antar Salsa sekolah. Pinter banget kamu ya. Aku terus ngelakuin apa lagi sih supaya kamu percaya sama aku? Aku udah gak percaya sama kamu. Mulai sekarang, aku yang antar jemput Salsa sekolah. Mas, tapi mas... Kamu kurung di kamar. Masuk. Masuk. Pernah kamu melanggar perintahku? Astagfirullahaladzim, perutku kok sakit banget ya. Salsa. Salsa, perut mama sakit banget sayang. Nanti mau lagi deh, Ma. Ini belum waktunya. Tapi mama harus ke rumah sakit sekarang. Coba telepon papa ya, handphone ada di sana. Wah, teleponnya nggak diangkat-angkat, Ma. Salsa aja yang nganterin Mama ke rumah sakit. Yaudah, nah. Ayo. Ayo, Ma. Sayangnya untuk kamu aja, kan kasihan kamu nanti kehujanan loh. Gak apa-apa, Ma. Yang penting Mama nggak kehujanan. Lita? Itu kan Lita. Ya, kesehatan kamu tuh jauh lebih penting daripada mama. Lita, kamu kenapa? Naikin ke mobil Om ya, kita antar mama kamu ke rumah sakit. Kalau bunyi tuh. Bro. Apa benar ini dengan Pak Randy? Iya, betul, saya sendiri. Pak Randy, sekarang istri Bapak berada di ruang tindakan rumah sakit Bakti Harapan, Pak. Mas, aku senang banget kamu udah ada di sini nemenin aku. Makasih ya. Dok, gimana keadaan saya dan juga kandungan saya? Kandungan Ibu lemah, jadi Ibu tidak boleh banyak pikiran dan juga stres ya. Harus rawat inap, dok. Nggak perlu, Pak. Nanti saya kasih vitamin dan juga penguat kandungan ya. Bisa dirawat di rumah kok, Pak. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Bu, makasih dok. Semoga nanti pada saat lahiran dia kuat. Maafin Papa ya, nak. Gak apa-apa, Papa.
Harusnya kamu nginep di rumahnya Oma Sari. Kalau Salsa nginep di sana, siapa yang namanya Mama? Pak, tadi itu ya ada om baik banget yang mau nganterin Mama ke dokter. Om baik? Siapa? Kalau nggak salah, tadi namanya Om Wahyu deh. Om Wahyu perhatian banget ya, Pak. Nggak suka ya si Wahyu cari muka di depan aku? Aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Bohong! Jelas si Wahyu yang nganterin kamu ke rumah sakit. Salsa udah cerita sama aku. Mau ngelak apa lagi kamu? Dia tuh nolongin aku aja, masa nggak boleh sih, Mas? Dasar istri nggak setia. Ya Allah, Mas. Istighfar, Mas. Pasti si Wahyu mau mastiin anak dia yang dari kandungan kamu itu baik-baik aja kan? Ini tuh anak kamu. Dia bukan anakku. Kandunganku semakin besar. Banyak perlengkapan bayi yang harus aku siapin. Mas Randy sama sekali nggak mau memberi uangnya untuk keperluan anak ini. Tapi aku cuma bisa ngumpulin baju bayi dan semua peralatan bayi bekas Salsa yang masih bisa aku pakai. Tapi aku ngerasa aku tuh kayak nggak punya suami. Suami aku lebih senang dengan kehidupan di luar rumah. Dan aku bahkan nggak tahu dia lagi ngapain sekarang. Apa bisa aku terus mempertahankan pernikahan di mana aku hanya sendiri yang berjuang, sementara suami aku begitu mudah termakan fitnah dan bahkan dia nggak mau menganggap anaknya. Pasti Papa senang banget punya anak laki-laki. Semoga Papa bisa berbalik sayang cinta sama kamu ya, Nak. Mas, lihat deh, anak kita laki-laki. Nih, Apa ini? Mas Kau belum ngazanin dia kan? surat gugatan dari pengadilan agama. Kamu bercanda kan, Mas? Tanda tangan. Aku baru aja ngelahirin. Dan kamu coba lihat anak kamu, Mas. Dia mirip banget sama kamu, Mas. Ya elah, semua bayi kalau lahir mukanya pasti mirip. Gak usah banyak drama deh. Kamu tinggal tanda tangan. Ya udah, kalau kamu nggak percaya juga, tes DNA. Alah, gak usah pakai gitu Tuan. Apapun hasilnya aku tetap mau pisah. Udah nggak cinta lagi sama aku ya? Gak ada itu yang namanya cinta-cintaan. Aku pengen bebas. Aku udah bosan sama pernikahan ini. Tanda tangan. Kamu benar-benar tega sama aku, Mas. Randy, harusnya kamu itu bisa mempertahankan pernikahan kamu dengan Lita, Nak. Baru juga berjalan 7 tahun, tapi kamu malah putus di tengah jalan. Ya gak mungkin lah aku mempertahankan pernikahanku dengan wanita yang jelas-jelas sudah nyelewengin aku. Lita cerita sama ibu, kalau kamu itu salah paham sama dia. Malah kamu juga menuduh kalau anak kedua kalian itu bukan anak kamu. Tapi kalau ibu lihat, wajahnya mirip kamu kok waktu kamu masih bayi. Yang pasti aku udah bosan dengan pernikahanku itu. Lita bukan lagi perempuan yang aku nikahin 7 tahun yang lalu. Randy, tapi semua terserah sama kamu, Nak. Asal kamu jangan menyesal nantinya ya. Gak bakal. Bu, tinggal di sini aja deh sama aku. Ruangannya terlalu besar buat aku tinggalin sendiri. Jadi saya diterima di perusahaan ini, Pak? Iya. Saya janji, saya nggak akan ngecewain Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Saya permisi ya, Pak. Kamu kenapa minta tolong sama aku untuk terima dia bekerja di sini? Dan kenapa kamu nggak mau dia tahu soal kamu bantuin dia untuk dapat pekerjaan ini? Aku nggak mau bantuan aku jadi masalah buat dia. Kehidupanku perlahan-lahan mulai bangkit. Aku bahagia dengan pekerjaanku. Dan penghasilan yang aku dapat lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan kami. Alhamdulillah, anak-anakku tumbuh sehat dan bahagia. Walaupun tanpa kehadiran seorang ayah, dan hatiku, luka itu sudah mulai sembuh. Terima kasih ya Allah. Saya dengar dari manajer HRD di kantor bahwa kamu yang titip Lisa untuk bekerja di perusahaan saya ini. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau ketemu SDM yang bagus, buru-buru bawa ke kantor. Si Lita tuh pinter loh, dan dia cekatan. Iya juga sih. Dia paham sekali pekerjaannya. Dan bahkan sekarang dia menjadi orang kepercayaan dari saya. Tapi kok saya heran, kenapa Lita tidak boleh tahu kalau kamu yang masukin dia kerja di sini? Saya banyak utang budi sama dia. Dan saya
banyak mendatangkan masalah buat dia. Kamu pikir dengan kamu ngebantu aku dapetin kerjaan, terus udah bisa nebus semua kesalahan kamu ke aku? Selamat siang, Pak. Permisi, Pak. Ini ada beberapa dokumen yang harus segera ditandatangani. Harus dikirim sebelum jam 2. Iya. Permisi. Lita, tunggu, Lita. Sepertinya dia sudah dengar pembicaraan kita. Saya harus kejar dia. Permisi. Lita, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Aku udah ditalak sama suami aku. Itu kan yang kamu mau tahu? Hah? Andai aja, Mas, kamu gak pernah datang dalam kehidupan aku, semuanya gak akan kayak gini. Lita. Siapa yang ketok-ketok sih? Kok gak ada orang? Halo? Apaan sih, ini ada apa sih? Akhir-akhir ini aku sering banget kesini untuk nemuin mama kamu dan juga Salsa. Aku pengen nanya sama mereka agar kamu bisa memaafkan aku. Mas, aku tuh udah ngelupain semuanya. Dan aku tahu kalau kamu itu nggak salah. Tapi tetap aku harus ngomong sama kamu. Dan ini atas usulan Salsa. Aku minta maaf sama kamu. Udah hadir di waktu yang gak tepat dalam hidup kamu. Tapi aku yakin takdir Allah gak akan salah. Mungkin aku ditakdirkan untuk menopang hidup kamu. Sekarang kamu sudah sendiri. Izinkan aku untuk ngomong sama kamu. Rasa sayang aku sama kamu gak akan pernah pudar. Dan cinta aku masih sama seperti yang dulu. Dan sekarang masa indah kamu sudah selesai. Izinkan aku untuk meminang kamu menjadi wanita yang spesial dalam hidup aku, menjadi istri aku. Tapi Om Wahyu juga nanya ke aku, Mah, mau jadi anak Om apa enggak? Terus aku bilang mau, Mah, karena Om Wahyu tuh baik banget. Wahyu juga udah nanya ke ibu, apa ibu bersedia menjadi mertuanya? Dan ibu jawab iya, karena menurut ibu, dia yang terbaik untuk kamu, sayang. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu menolak cinta aku gak akan marah sama kamu. Karena yang terpenting buat aku, kamu itu bahagia. Kalau kamu terima aku, kamu ambil bunga ini. Tidur di kantor ya? Proposal proyek yang saya minta 1 minggu lalu mana? Sorry Pak, belum selesai. Saya butuhnya sekarang. Ya udah kalau gitu saya lembur. Hari ini juga saya kirim. Saya butuhnya hari ini, Randy. Gak bisa, Randy. Karena kebanyakan bergadang di klub, touring motor sampai pagi. Kerjaanku di kantor jadi terbengkalai. Kenapa kamu malah diam? Randy, kamu sudah beberapa kali kan mendapatkan SP? Tapi kalau untuk kali ini saya tidak akan memberi ampun. Kamu saya pecat. Silahkan kemasi barang-barang kamu dan keluar dari kantor saya. Kapan aku bisa keluar rumah sakit? Bosan mau pulang. Tapi kondisi kamu belum memungkinkan, Nak. Aku udah sehat. Kaki kamu masih terluka parah. Bu, Randy. Bu, ini kakiku kok gak bisa digerakin. Dokter bilang kondisi kaki kamu parah setelah kamu kecelakaan.
Ibu sudah mengeluarkan banyak uang buat menyembuhkan kaki kamu. Tapi kondisinya masih seperti ini juga, nak. Randy, kamu jangan memaksakan diri seperti ini ya. Dokter bilang pusat sarafnya masih bisa disembuhkan. Daripada tak mau jadi orang yang muda kayak gitu. Mudah-mudahan Lita mau rujuk lagi sama aku. Lita cantik banget sekarang. Ya udah sana pacaran lagi, biar anak-anak ibu yang jaga. Pacaran setelah nikah menyenangkan kan? Iya Bu, aku nitip anak-anak ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Lita udah nikah. Enggak. Aku harus bisa dapatkan istriku kembali. Mas Randy. Mas Randy, kamu kok bisa tahu rumahku di sini? Maaf ya, aku pernah ikutin kamu. Kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu anak-anakku. Boleh ya? Kamu selama ini nggak pernah peduli kan sama anak-anak kamu? Bahkan Raka aja kamu nggak anggap sebagai anak kandung kamu sendiri, Mas. Terus kamu ngapain ketemu sama mereka sekarang? Lihatlah kondisiku sekarang. Aku menyadari semua kesalahanku. Aku menyesal. Kakiku pincang. Ini semua pasti hukuman karena aku menyanyiakan istri sebaik kamu. Sayang, kok ada tamu nggak disuruh masuk? Kamu pasti mau ketemu sama anak-anak kamu ya? Mas. Sayang, seburuk apapun Randy, dia papa dari anak-anak kamu. Salsa pasti senang ketemu sama papanya. Ren, kita ngobrol di dalam yuk. Pasti kamu pengen ketemu Raka kan? Muka Raka itu mirip banget sama kamu. Aku akan pergunakan anak-anak kita untuk memaksa kamu kembali sama aku, Lita. Ada suara mobil kok. Kayak mereka udah datang. Papa! Hei, kangen banget sama kamu. Papa! Sayangnya Papa. Cucu nenek, apa kabar kamu sayang? Main sama nenek yuk ke dalam yuk. Ayo, Nek. Sorry, nggak sengaja. Aku pengen main sama Raka, tapi aku nggak kuat berdiri lama. Kamu bantu papaku ke dalam ya. Aku jadi ngerasa nggak enak sama Mas Wahyu karena harus sedekat ini sama Mas Randy. Walaupun aku tahu Mas Wahyu nggak akan salah paham, tapi rasanya ini tuh nggak benar. Sini, aku yang gendong. Udah bangun ya. Lucu banget sih kamu. Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku gak urus ya. Maklum, aku kan sekarang udah gak punya istri yang peduli lagi sama aku. Kau kan masih punya ibu kamu yang bisa ngurusin kamu setiap saat. Suami kamu gimana? Dia gak masalah kamu datang sini? Enggak lah, itu baik banget. Dia nggak pernah salah paham, dia nggak cemburuan. Bahkan dia yang nyuruh-nyuruh aku kesini untuk ngurusin anak kita. Aku nyesel. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Andai waktu bisa diputar kembali. Andai ada kesempatan kedua, bisa balik lagi sama kamu. Apaan sih? Mas, aku tuh nggak pernah ya keberatan untuk ngurusin anak-anak kita bersamaan. Tapi aku udah menikah, Mas. Aku udah bahagia menikah dengan Mas Wahyu. Kamu jangan pernah berharap untuk kita bisa berkeluarga lagi kayak dulu. Tunggu ya. Kamu pasti masih sayang sama aku. Apaan sih, Salsa? Salsa cepat sini, Nak. Dia juga kembali lagi bersamamu. Ya, Ma. Ayo kita pulang dari sini. Lita. Semua sebab terlambat. Lita, jangan pergi Lita. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Randy. Randy bangun nak. Randy bangun nak.
Syukurlah kamu udah siuman, Nak. Alhamdulillah. Istriku mana? Lita, Lita kok nggak tungguin aku di sini? Lita sudah bukan istri kamu lagi, Nak. Tuh ngomong apa sih? Jangan bercanda deh. Kamu istighfar ya, Nak. Mana Lita? Kita kan masih istriku, aku nggak pernah talak dia. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Gimana keadaannya, Dok? Jadi begini Bu, dalam bahasa kedokterannya kita bisa namakan ini adalah partial memory loss atau kehilangan sebagian daya ingatnya. Si Randy itu masih menganggap kalau Lita itu masih sebagai istrinya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah anak saya bisa sembuh dan ingatannya juga bisa kembali, Dok? Sebenarnya sih dalam waktu dekat juga bisa, Bu. Namun untuk kepastiannya saya belum tahu. Tapi pesan saya, Bu, jauhkan Randy itu dari stres ya. Sebab kalau dia stres bisa mengakibatkan pembuluh darahnya pecah. Dan ini bisa berakibat fatal, Bu. Saya permisi ya, Bu. Terima kasih, dokter. Ibu mohon, Lita, tolong berpura-pura menjadi istri Randy untuk beberapa saat ya, Nak. Anggap ini demi menyelamatkan ayah anak-anak kamu, Nak. Ibu tahu sendiri kan kalau aku udah menikah sama Mas Wahyu. Jadi mana mungkin aku bisa berpura-pura sebagai istrinya Mas Randy lagi. Itu gak mungkin, Bu. Ibu tahu, Lita. Tapi Randy terus memelas mencari kamu, Nak. Dokter bilang Randy itu tidak boleh stres. Karena kalau stres bisa fatal buat kondisinya, Nak. Aku gak keberatan kamu membantu Randy. Dia ayah dari anak-anak kamu. Anak-anak yang aku cintai. Kamu serius, Mas? Aku gak akan cemburu, sayang. Aku percaya sama kamu. Kamu pasti tidak akan menyalahi kesucian cinta kita. Mau pakai lauk apa, Mas? Ayam sama sop. Ini sopnya buat kamu. Suapin dong. Aku kan lagi pengen manja-manjaan. Mas, makan sendiri aja ya, biar cepet kelar. Aku gitu. Biasanya kan kamu gak pernah nolak. Please lah. Oke. Lakukan tanpamu. Aku nggak tahu Bu sampai kapan harus berpura-pura kayak gini. Dan kapan Mas Randy akan ingat kalau aku ini bukan istrinya lagi. Kapan Mas Randy akan sembuh? Menurut dokter, Randy pasti sembuh dalam waktu dekat ini. Kamu tolong bersabar ya, Nak. Kalau dengan cara ini aku bisa mendapatkanmu kembali, selamanya juga aku gak mau sembuh. Aku akan buat kamu tetap menjadi istriku. Kamu hati-hati ya. Salam buat ibu. Iya, kamu juga jangan tidur malam-malam ya, biar cepet sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, maaf ya Mas, tunggu lama. Ayo, sayang. Jam tangan aku. Tinggalan bentar ya, aku ambil. Sebentar aja. Kamu kenapa, sayang? Mas Randy. Tadi aku ngeliat dia berdiri tanpa tongkat. Atau jangan-jangan sebenarnya dia udah sembuh, Mas. Apa jangan-jangan dia mau menghancurkan hubungan kita? Dan dia pura-pura supaya dia nggak jauh dari aku. Gimana caranya ya? Wahyu mau nalak Lita dan dia bisa kembali lagi sama aku. Lita juga sih. Ngapain dia harus buru-buru nikahin Wahyu? Karena Mas Wahyu adalah laki-laki yang terbaik yang pernah aku temuin. Kalian bisa ada di sini. Bukannya tadi kamu udah balik, Lid? Sampai kapan sih, Mas? Kau mau pura-pura kayak gini sampai kapan? Suami aku tuh udah baik banget loh sama kamu. Selama ini suami aku ngerelain istrinya untuk merawat mantan suaminya. Tapi ternyata apa? Kau mau nipu kami semua, Mas.
Randy, kamu udah sembuh, Nak. Alhamdulillah. Dan dia udah ingat semuanya. Cuma dia mempergunakan ini untuk menguasai Lita. Dan ingin memisahkan saya dan juga Lita. Betulkah itu, Nak? Itu memang betul. Beberapa hari belakangan ini, aku sudah sembuh. Tapi sengaja aku sembunyikan. Karena aku nggak mau kehilangan perhatian Lita. Bu, tolong bantu supaya Lita bisa balik lagi sama aku. Randy, ini semua salah kamu, Nak. Lita sudah bahagia dengan Nak Wahyu. Lu gimana sih? Kenapa ibu malah belain dia? Aku ini kan anak ibu, harusnya ibu lebih belain aku dong. Randy, ibu gak sangka ya, Nak. Anak yang ibu besarkan menjadi egois seperti ini. Ibu, ya Allah. Mas, ibu punya penyakit jantung. Kita bawa ke rumah sakit aja sekarang. Kamu relakan Lita, Nak. Biarkan dia bahagia sekarang. Kamu yang melepaskan dia. Kamu jangan egois. Menginginkan dia kembali. Dulu Lita yang mempertahankan pernikahan kalian. Tapi kamu gak peduli. Relakan dia. Bu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku sayang ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menyadari semua kesalahanku. Aku yang menjauh dari kamu, Lita. Hanya demi kebebasan yang pada akhirnya aku sesali. Betul-betul aku sesali. Aku egois. Aku mau mendapatkan kamu kembali. Padahal aku tahu kamu sudah bahagia hidup bersama Wahyu. Maafkan aku. Kamu udah berbesar hati untuk minta maaf sama aku. Mana mungkin aku gak maafin kamu. Kamu itu papa dari anak-anak kita. Dan aku pasti memaafkan kamu, Mas. Dan kami berdua selalu mendoakan kamu. Semoga kamu bisa bahagia. Terima kasih. Maafkan saya, Wahyu. Kalau aku gak sebodoh itu, karena sudah menyingkirkan kalian dari hidupku. Dan sekarang aku hanya jadi penonton yang melihat kisah bahagia. Kamu datang di saat aku hancur dan butuh pertolongan. Menawarkan cinta yang selama ini aku simpan. Cuma untuk aku, Mas. Allah begitu baik. Dulu aku memang sedih, tapi sekarang aku bersyukur. Kalau kamu dulu gak ninggalin aku gak akan bertemu dengan yang selalu setia mencintai aku dan memberikan aku kebahagiaan.